Di balik gemerlap kekuasaan, ada kisah yang tak pernah benar-benar usai. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena hujan, melainkan karena dua hati yang telah lama termisah kembali dipertemukan oleh takdir. Prabowo dan Titik, nama yang pernah menyatu, lalu terpisah oleh waktu, ego, dan pilihan hidup. Namun, benarkah cinta bisa benar-benar padam? Atau ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan? Dalam cerita fiksi ini, kita akan menyusuri percakapan yang tak pernah terdengar publik, tatapan yang menyimpan ribuan kata, dan kemungkinan rujuk yang tak pernah terucap sampai kini. Apakah masa lalu layak diperjuangkan kembali? Ataukah rujuk hanyalah ilusi yang indah namun menyakitkan? Inilah kisah fiksi Prabowo dan Titik Rujuk. Selamat menonton dan biarkan hati kalian menilai sendiri. Suara angin pelan menyapu halaman sebuah rumah tua di Jakarta Selatan. Kamera imajiner mengarah pada seorang pria berusia matang, duduk sendirian di ruang kerjanya yang penuh penghargaan dan buku sejarah. Dialah Prabowo, tokoh yang tegas di luar, tetapi menyimpan kesunyian di balik sorot matanya. Ia memandang jendela yang basah oleh embun sore, seolah mencari sesuatu jauh di luar sana. Waktu berjalan cepat, gumamnya lirih. Di tempat lain, seorang perempuan tengah menata rak buku dan memeriksa bunga di vas keramik. Wajahnya lembut namun kokoh. Titik. Ia hidup tenang, mandiri, tetapi ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari itu, tanpa mereka duga, takdir mulai bergerak. Sebuah telepon masuk. Prabowo mengangkat sambil menatap layar. Suara keluarga menyapa hangat. "Mas, kami buat kumpul kecil minggu depan. Akan menyenangkan kalau Mas bisa datang?" Prabowo terdiam. Ia tahu ini artinya apa. Titik mungkin akan hadir. Sementara itu, Titik menerima pesan serupa. Ia membaca perlahan, lalu tersenyum tipis. "Setelah sekian lama, apa aku siap?" bisiknya. Di dua ruang berbeda, dua hati berdetak pelan namun tidak stabil. Ada sesuatu yang belum selesai. Hari reuni datang. Kamera menampilkan rumah keluarga yang ramai oleh suara tawa dan aroma masakan. Prabowo tiba dengan langkah tegap, namun begitu melewati pintu, ada getaran halus di dadanya. Titik sedang berbincang dengan kerabat. Saat ia berbalik, matanya menangkap sosok itu. Waktu seakan berhenti. "Mas," ucap Titik perlahan. "Dik," balas Prabowo, menunduk hormat. Mereka saling tersenyum, kaku namun hangat. Obrolan biasa mengalir di sekitar mereka, tetapi hati keduanya sibuk membaca bahasa lama yang pernah begitu mereka pahami. Tidak ada percakapan mendalam sore itu, tetapi ada sesuatu yang kembali hidup, kehadiran. Acara selesai, tamu mulai pulang. Titik melangkah menuju mobil. Namun suara yang sangat ia kenal memanggilnya. "Dik, bisa kita bicara sebentar?" Titik menoleh. Ada keraguan, tapi juga keinginan yang tak ia akui. Mereka duduk di teras rumah keluarga. Lampu kuning temaram menimbulkan bayangan lembut di wajah mereka. "Aku sering ingat hal-hal kecil," kata Prabowo. "Dulu kita sering tertawa karena hal sepele." Titik menautkan jemari. "Masa lalu itu pahit dan manis, Mas. Tapi kita yang memilih mau mengingat bagian apa?" Mereka berbicara sampai malam turun. Tentang kenangan, tentang waktu yang hilang. Zikir malam terdengar jauh. Dan di antara keheningan itu, dua hati mulai mencair. Beberapa hari kemudian, Prabowo mengirim pesan. "Boleh aku berkunjung? Ada hal yang ingin kubahas." Titik membalas, "Datanglah sore, kebunku sedang cantik." Sore itu, Prabowo datang. Kebun kecil itu tenang. Bunga kamboja, rumput basah, dan bangku batu tua.
tempat ini tidak berubah, kata Prabowo. Hanya aku yang berubah, jawab Titik sambil tertawa kecil. Mereka berjalan pelan, membahas hal-hal sederhana. Tetapi pada satu titik, Prabowo berhenti. Dik, 20 tahun lebih kita berjalan sendiri-sendiri. Aku ingin memperbaiki yang dulu, tapi aku tidak tahu apa masih ada ruang untukku. Titik menatapnya. Ada getaran haru di matanya. Kita lihat nanti, Mas, kalau arah hati kita sama. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Tidak direncanakan, tidak dipaksa, hanya mengalir. Mereka makan di warung lama tempat mereka dulu sering berbagi tawa. Pemilik warung bahkan terkejut. Kalian datang berdua lagi. Duh, nostalgia banget ya, katanya sambil tertawa. Di mobil setelah makan, mereka berbincang. Kamu itu dulu keras kepala, kata Titik. Dan kamu terlalu sabar, jawab Prabowo. Kita saling melengkapi, Mas. Prabowo menatapnya lama. Mungkin itu sebabnya aku masih merasa dekat denganmu. Mobil berjalan di jalanan sore yang sepi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka merasa nyaman bersama lagi. Malam itu, hujan deras. Titik duduk membaca buku ketika listrik padam. Dalam gelap, ia menyalakan lilin. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu. Saat dibuka, Prabowo berdiri di sana, basah kuyup. Maaf, Dik, mobilku terjebak banjir kecil. Aku kesini karena tempat lain terlalu jauh. Titik cepat menariknya masuk. Mas kok nggak bilang? Duduk sini, aku ambil handuk. Malam itu mereka berbicara dalam cahaya lilin. Hening, hangat, intim. Dik, suara Prabowo pelan, tetapi mantap. Aku ingin kita rujuk. Aku ingin pulang. Pulang ke tempat yang dulu, yang menurutku tetap rumah. Titik menatap lilin yang berkedip. Lama, sangat lama. Akhirnya ia berkata pelan. Hatiku tidak menolak, Mas. Hujan semakin deras, tetapi di dalam rumah itu, dua hati justru menemukan keteduhan. Beberapa minggu setelah malam hujan, mereka pergi ke pendopo lama keluarga. Tempat penuh kenangan. Udara pagi bersih, burung-burung berkicau. Prabowo berdiri di sisi Titik, menatap pepohonan. Dulu tempat ini menyaksikan awal kita. Kali ini menyaksikan awal baru, balas Titik. Di bawah langit biru, tanpa ramai, tanpa kamera, hanya dua hati yang ikhlas, mereka menentukan pilihan. Aku ingin menjalani hari-hariku bersamamu lagi, kata Prabowo. Aku juga, Mas, jawab Titik lembut. Mereka saling menggenggam tangan. Genggaman dewasa. Genggaman yang memilih tetap bersama. Ini bukan romansa meledak-ledak. Ini cinta yang matang, tenang, stabil, dan penuh penerimaan. Sore itu Prabowo dan Titik duduk di teras rumah menonton matahari turun. Aku merasa seperti kembali menemukan rumah, kata Prabowo. Titik tersenyum, kali ini lebih cerah dari biasanya. Itu karena kita pulang ke tempat yang sama, Mas. Pulang ke hati masing-masing. Mereka tertawa bersama, tawa ringan, jujur, dan penuh syukur. Dan kamera imajiner menutup dengan adegan dua tangan saling menggenggam kuat, ditemani warna jingga senja. Akhir yang bahagia, akhir yang kembali menyatukan dua hati yang pernah terpisah. Beberapa minggu setelah malam hujan, mereka pergi ke pendopo lama keluarga, tempat penuh kenangan. Udara pagi bersih, burung-burung berkicau. Prabowo berdiri di sisi Titik, menatap pepohonan. Dulu tempat ini menyaksikan awal kita. Kali ini menyaksikan awal baru, balas Titik. Di bawah langit biru, tanpa ramai, tanpa kamera, hanya dua hati yang ikhlas, mereka menentukan pilihan. Aku ingin menjalani hari-hariku bersamamu lagi, kata Prabowo. Aku juga, Mas, jawab Titik lembut.
Mereka saling menggenggam tangan. Genggaman dewasa. Genggaman yang memilih tetap bersama. Ini bukan romansa meledak-ledak. Ini cinta yang matang, tenang, stabil, dan penuh penerimaan. Pada akhirnya, tak semua cerita harus berakhir bahagia. Namun, setiap kisah selalu meninggalkan pelajaran. Tentang rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Tentang cinta yang pernah patah. Dan tentang kemungkinan yang selalu ada meski waktu telah berjalan jauh. Apakah rujuk itu nyata? Atau hanya kenangan yang ingin dihidupkan kembali? Biarlah hati kalian yang menjawabnya. Terima kasih sudah menemani cerita fiksi ini sampai akhir. Jika kalian menikmati kisah Prabowo dan Titik Rujuk, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian agar lebih banyak yang ikut merasakan ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap kisah selalu punya sisi yang belum terungkap. Hubungan manusia selalu berjalan seperti sungai, kadang tenang, kadang berliku, dan kadang harus berpisah sebelum akhirnya bertemu lagi. Inilah kisah fiksi tentang perjalanan panjang dua tokoh besar, Prabowo dan Titik, yang pernah bersama, pernah terpisah, namun pada akhirnya kembali menemukan alasan untuk saling melangkah bersama. Tetap stay tune di channel kesayangan Anda, Sarjana Mama. Dulu, mereka berdua adalah pasangan yang penuh perhatian. Prabowo dengan karisma dan dedikasinya, Titik dengan kelembutan dan keteguhan hatinya. Mereka adalah pasangan yang banyak dikagumi. Kebahagiaan mereka berjalan cukup lama. Namun, seperti banyak kisah lainnya, jalan hidup tidak selalu mulus. Keduanya memilih berpisah, membawa kisah masing-masing, dan menjalani hidup pada jalur yang berbeda. Tahun demi tahun berlalu, keduanya sibuk dengan tugas negara, aktivitas sosial, dan perjalanan spiritual masing-masing. Hingga suatu hari, di sebuah acara besar bertema Indonesia Harmoni, sejarah itu terulang. Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan. Namun ada satu hal yang tidak ia tahu, malam itu Titik juga diundang. Saat Titik naik ke panggung, Prabowo tersentak. Kenangan lama berputar cepat. Senyum yang dulu pernah mengisi hidupnya, kini hadir kembali di depan mata. Dan dalam tatapan singkat itu, seolah waktu berhenti. Panitia rupanya menempatkan mereka di meja yang sama. Bukan kebetulan, tetapi bagian dari upaya menciptakan suasana damai di antara para tokoh nasional. Prabowo membuka percakapan dengan hati-hati. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Baik, kamu sendiri? Sepertinya makin tenang dan bijak. Percakapan itu mengalir pelan. Mereka bercerita tentang aktivitas sosial, tentang anak dan cucu, tentang tugas negara, tentang masa muda mereka dulu. Tawa kecil kembali mengisi meja itu. Tawa yang mungkin telah hilang selama bertahun-tahun. Usai acara, Prabowo mengikuti langkah Titik menuju halaman luar. Udara malam terasa lebih lembut dari biasanya. Boleh kita bicara sebentar? Sudah sangat lama. Tentu, kenapa tidak? Percakapan itu berlangsung hampir setengah jam. Mereka bicara tentang hal-hal ringan, lalu ke hal-hal berat. Tentang pilihan hidup, tentang kesalahan masa lalu, dan tentang pelajaran berharga selama bertahun-tahun berpisah. Di balik kesederhanaan itu, keduanya menyadari satu hal, bahwa mereka tidak pernah benar-benar hilang satu sama lain. Pertemuan itu menjadi awal dari rangkaian cerita baru. Mereka tidak langsung rujuk, tidak ada keputusan tergesa-gesa. Yang ada hanyalah langkah kecil
satu demi satu. Mereka kembali saling mendukung dalam kegiatan sosial. Titik mengundang Prabowo dalam acara pendidikan anak-anak. Prabowo mengundang Titik dalam program ketahanan pangan. Setiap pertemuan, sedikit demi sedikit, menyatukan potongan-potongan masa lalu. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Prabowo semakin terlihat lembut, sementara Titik semakin terlihat tenang. Setelah acara usai, keduanya memilih berbicara di taman kecil di belakang gedung, jauh dari keramaian. Titik berkata pelan, "Kita sudah terlalu lama membiarkan waktu lewat tanpa berbicara baik-baik." Prabowo menunduk. "Banyak hal yang dulu saya sesalkan, tapi saya tidak pernah berhenti mendoakanmu." Titik tersentuh, matanya berkaca-kaca. Ternyata, meski jarak memisahkan, doa kita masih bertemu. Keduanya terdiam namun tidak lagi canggung. Ada kehangatan lama yang datang kembali. Lebih dewasa, lebih tulus. Setelah berpisah, keduanya memilih fokus pada jalan hidup masing-masing. Prabowo tenggelam dalam dunia militer, bisnis, dan akhirnya politik. Titik menjalani pengabdian sosial, budaya, serta peran publik lainnya. Namun satu hal tetap sama, nama mereka tak pernah benar-benar terlepas dari satu sama lain. Belakangan ini, publik mulai memperhatikan gerak-gerik keduanya. Beberapa acara memperlihatkan Prabowo dan Titik hadir dalam ruang yang sama. Senyum kecil, tatapan yang sulit disembunyikan, semuanya menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sebuah babak baru tengah terbuka? Sebuah video viral menunjukkan keduanya saling memberi perhatian kecil, sesuatu yang hanya dipahami oleh dua orang yang pernah berbagi masa lalu. Seolah-olah waktu berhenti sesaat, sebuah kehangatan lama seakan bangkit dari tidur panjangnya. Rumor mulai berhembus kencang, apalagi setelah beberapa tokoh terdekat keluarga menyebut hubungan keduanya kini semakin baik. Apakah ini pertanda rujuk? Publik semakin penasaran dan spekulasi terus menguat. Tak banyak yang tahu bahwa baik Prabowo maupun Titik adalah figur yang sangat menghargai nilai keluarga. Mereka sama-sama melewati pasang surut hidup, lika-liku karir, dan tekanan publik bertahun-tahun. Kini, di usia yang matang, kedua tokoh ini semakin terlihat bijak dan lebih damai. Hingga kini, keduanya belum memberikan pernyataan langsung soal rujuk. Namun gestur dan kedekatan mereka seolah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Banyak yang mendoakan, banyak yang berharap. Karena kisah mereka bukan hanya soal cinta, tapi juga sejarah bangsa. Apakah Prabowo dan Bu Titik benar-benar kembali bersama? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal pasti, kisah mereka kembali menghangatkan hati jutaan orang. Sebuah cinta yang melintasi waktu, badai, dan sejarah, yang mungkin saja menemukan jalannya kembali. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan mulai beredar. Keduanya semakin sering terlihat bersama dalam acara keluarga, kegiatan sosial, hingga momen-momen pribadi yang tak pernah mereka bagikan ke publik. Hingga suatu hari, dalam acara sederhana di kediaman keluarga, mereka mengumumkan bahwa hubungan mereka resmi kembali terjalin dengan baik. Bukan untuk mencari sensasi, bukan untuk kepentingan politik, melainkan demi menyelesaikan cerita yang dulu sempat terputus. Prabowo berkata, "Saya dan Titik memutuskan untuk berjalan bersama lagi, bukan sebagai masa lalu, tapi sebagai masa depan." Titik memegang tangannya dan tersenyum. Akhirnya, rumah itu menemukan penghuninya kembali. Ketika dua hati telah matang oleh waktu, rujuk bukan lagi soal kembali, tapi soal menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Inilah kisah dua manusia yang belajar bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Inilah perjalanan rujuk Prabowo dan Titik, sebuah kisah dewasa tentang kesabaran, maaf, dan kesempatan kedua.
Terima kasih telah menonton kisah fiksi ini. Semoga menjadi inspirasi bahwa cinta, kedewasaan, dan maaf adalah jembatan yang bisa mempertemukan kita kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Pagi itu, Jakarta terbungkus dalam selimut kabut tipis yang membuat kota terlihat seperti lukisan yang belum selesai. Jalan-jalan dipenuhi sisa hujan semalam, dan matahari yang malu-malu menyembulkan sinarnya dari balik gedung-gedung tinggi. Di rumahnya yang luas namun hening, Prabowo terbangun dengan perasaan yang sulit ia uraikan. Tidak ada suara yang membangunkannya. Tidak ada ketukan pintu atau telepon yang berdering. Yang membuatnya terjaga adalah sebuah mimpi. Begitu nyata, begitu lembut, namun menyisakan gema yang terus berdentang di dadanya. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan berjalan pelan di tengah kabut. Tidak tergesa, namun penuh ketegasan. Seolah setiap langkahnya telah dipikirkan dengan matang. Rambutnya tergerai di peluk angin. Dan meski wajahnya samar tertutup kabut, Prabowo tahu betul siapa perempuan itu. Titik. Sosok yang pernah menjadi rumah, menjadi cermin, menjadi teman seperjalanan yang ia biarkan pergi karena keadaan dan pilihan hidup yang tidak selalu bisa dikendalikan oleh hati. Ia duduk di ujung ranjang dan menghembuskan napas panjang. Tidak ada rasa sedih yang terlalu menyakitkan, tetapi ada rongga kecil di dadanya yang tiba-tiba terasa hidup kembali. Rongga yang sudah lama ia biarkan kosong. Ia menatap keluar jendela, ke arah matahari yang sedang mencoba menembus langit. Di balik cahaya itu, ia merasa seperti ada sesuatu dalam dirinya yang sedang bergerak, membangunkan sesuatu yang sudah tertidur bertahun-tahun. Seakan selaras dengan perasaan itu, pagi tersebut membawa kejutan kecil yang tak pernah ia duga. Saat ia duduk di meja kerjanya, menyelesaikan dokumen-dokumen yang menumpuk, ajudannya mengetuk pintu dan masuk dengan membawa sebuah amplop putih. "Ini baru saja diantar, Pak," katanya singkat, dengan nada netral seperti biasa. Amplop itu tidak memiliki tanda istimewa, tetapi begitu Prabowo memegangnya, ada hawa tertentu yang membuat kulitnya merinding halus. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya selembar undangan sederhana untuk sebuah pameran budaya. Tidak ada tanda khusus, tidak ada logo besar, hanya tulisan tangan halus di bagian bawah. "Jika ada waktu, hadir ya." Tanpa nama, tanpa inisial, namun ia mengenali tulisan itu seperti ia mengenali ritme nafasnya sendiri. Ada keanggunan yang khas. Ada kelembutan yang ia pernah tentuh dalam banyak surat yang mereka pertukarkan dulu. Surat-surat yang kini telah ia simpan rapi dalam kotak kayu di ruang pribadinya. Undangan itu kecil, tetapi dampaknya besar. Terlalu besar untuk hatinya yang sudah lama ia latih agar tetap stabil dan tak tergoyahkan. Ia memegang undangan itu beberapa detik lebih lama dari seharusnya, membiarkan memorinya berjalan kembali ke masa-masa yang jauh namun tetap hidup. Ia menutup matanya sejenak. Ada pertarungan kecil dalam dirinya, antara logika dan hati. Logika berkata, ia sibuk, ia tidak perlu datang. Ia tidak boleh membiarkan masa lalu membuka pintu yang sudah ia kunci. Tapi hati bahkan tidak berbisik. Hati hanya menatap lembut dan mengingatkan bahwa beberapa pertemuan bukan soal kembali, tetapi soal keberanian untuk mengakui bahwa luka-luka lama sudah tidak perlu lagi disembunyikan. Hari itu Prabowo menjalani rutinitasnya dengan normal, atau setidaknya ia mencoba kembali. Namun di sela-sela rapat, diskusi, tanda tangan dokumen, undangan itu terus muncul dalam pikirannya seperti sebuah nada musik yang enggan berhenti.
Dan akhirnya, ketika malam tiba dan semua agenda selesai, ia mengambil keputusan yang sangat sederhana, namun juga sangat berat. Ia akan datang. Pameran budaya itu digelar di sebuah galeri seni yang tidak terlalu besar namun penuh karakter. Bangunannya dipenuhi kaca-kaca besar yang memantulkan lampu kota, memberikan nuansa hangat sekaligus elegan. Ketika Prabowo melangkah masuk, aroma kayu dan cat minyak langsung menyambutnya. Cahaya lampu kuning keemasan mengalir lembut dari langit-langit, menciptakan bayangan halus di setiap sudut ruangan. Dan di sana, berdiri seorang perempuan yang pernah ia cinta dengan sepenuh hati. Titik mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Rambutnya ditata rapi dan wajahnya memancarkan ketenangan yang hanya dimiliki seseorang yang telah berdamai dengan hidupnya. Ketika ia menoleh dan melihat Prabowo, kilatan cahaya muncul di matanya. Cahaya yang bukan kegembiraan yang meledak, tetapi kehangatan yang mendalam, seperti seseorang yang menemukan halaman buku lama yang pernah ia sayangi. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan suara lembut. Suara yang membuat waktu di sekitar mereka seakan berhenti bergerak. Prabowo tersenyum kecil, sopan, tulus dan penuh makna yang tak ia ucapkan. "Saya tidak mungkin menolak undanganmu." Mereka berjalan menyusuri galeri itu dalam diam yang nyaman. Bukan diam yang canggung, bukan diam yang menggantung, melainkan diam yang penuh cerita. Di setiap langkah, Prabowo merasakan sesuatu dalam dadanya perlahan mencair. Perasaan yang bukan cinta yang sama seperti dulu, bukan kerinduan yang terlalu tajam, tetapi semacam penghargaan yang tumbuh dari kedewasaan. Mereka berhenti di depan sebuah lukisan kuda berlari melintasi padang luas. Titik menyesali reaksi Prabowo. "Kamu masih suka yang seperti ini?" Prabowo mengangguk pelan. Beberapa hal memang tidak perlu berubah. Titik tertawa kecil. Dan tawa itu, entah bagaimana, menggemakan banyak kenangan. Kenangan ketika mereka tertawa bersama dalam perjalanan panjang, ketika mereka duduk berdampingan di balkon suatu malam sambil memandangi langit. Ketika mereka membicarakan masa depan dengan optimisme anak muda yang tidak tahu betapa kerasnya dunia. Di galeri itu ada sebuah sudut kecil yang temaram, dengan sebuah bangku kayu panjang. Titik duduk, dan Prabowo ikut duduk di sampingnya. Cahaya lampu jatuh lembut di wajah mereka, membawa suasana yang hampir melankolis. Di sudut itu, mereka akhirnya berbicara. Bukan tentang masa lalu, bukan tentang keputusan-keputusan yang dulu diambil dengan berat, melainkan tentang perjalanan hidup yang membawa mereka ke titik ini, titik kedewasaan. "Kita sudah melalui banyak hal ya," kata Titik sambil menatap lantai. "Kita sudah melalui jalan yang panjang, dengan luka dan kemenangan masing-masing. Dan sekarang, akhirnya kita bisa bicara tanpa beban." Prabowo menatap wajahnya lama. "Sekarang kita bicara sebagai dua orang yang sudah selesai dengan masa lalu dan siap menjalani masa depan dengan hati yang lebih ringan." Waktu berjalan begitu lambat, seakan galeri itu memutuskan untuk memberi mereka ruang seluas-luasnya. Mereka kemudian melangkah keluar ke taman kecil di samping gedung. Pohon-pohon besar berdiri kokoh. Daunnya bergetar lembut ditiup angin malam. Gerimis tipis turun, menciptakan percikan kecil di tanah. Titik berhenti di bawah pohon terbesar. "Kamu ingat waktu kita berjanji bahwa kalau suatu hari nanti waktunya tepat, kita akan bicara baik-baik?" Prabowo mengangguk. "Sekarang, malam ini." Mereka bicara lama, sangat lama, tentang mimpi yang mereka capai, mimpi yang gagal, kekecewaan, keberanian, dan hal-hal kecil yang dulu mereka simpan dalam hati. Bukan untuk menghidupkan kembali masa lalu,
bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menutup lembaran itu dengan cara yang damai. Hingga akhirnya, ketika waktu berjalan terlalu jauh dan malam menjadi semakin sunyi, Titik berkata pelan, "Kita mungkin tidak akan kembali seperti dulu, tapi kita bisa kembali menjadi dua orang yang menghargai satu sama lain." Prabowo menyentuhkan, senyum hangat yang jarang ia tunjukkan. Itu sudah lebih dari cukup. Mereka berjalan menuju tempat parkir dengan langkah pelan. Tidak ada genggaman tangan, tidak ada pelukan. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Pemahaman, penerimaan, kedamaian. Sebelum masuk ke mobilnya, Titik berbalik, "Terima kasih sudah datang. Malam ini lebih berharga dari yang kamu kira." Prabowo juga berbalik, menatapnya dalam. "Terima kasih sudah mengundang." Dan malam itu, dua langkah menjauh perlahan di bawah gerimis Jakarta. Bukan langkah yang meninggalkan, bukan langkah yang mencari, tetapi langkah yang akhirnya menerima bahwa beberapa hubungan tidak diciptakan untuk kembali, melainkan untuk dikenang dengan lembut, untuk disimpan sebagai bagian penting dari diri masing-masing, untuk menjadi cerita yang tidak pernah benar-benar pergi, tetapi juga tidak meminta apapun lagi. Langit Jakarta malam itu berkilau lembut. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya keemasan di genangan air. Dan di balik semua itu, hati dua manusia berjalan kembali ke rumah masing-masing. Lebih damai, lebih ringan, lebih siap menjalani hari esok. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya soal bersama. Kadang cinta adalah keberanian untuk melepaskan, tanpa kehilangan rasa hormat. Dan malam itu, mereka berdua akhirnya menemukan bentuk cinta yang paling dewasa. Cinta yang tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa, hanya menerima.